Sebagai salah satu motor ekonomi Indonesia, infrastruktur transportasi di Jawa Timur telah menjadi fokus utama pembangunan. Proyek-proyek besar telah diluncurkan untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas penduduk. Pembangunan jalan baru, perluasan jaringan kereta api, serta pembangunan bandara dan pelabuhan semuanya telah menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan efisiensi transportasi. Namun, di tengah rencana-rencana besar ini, masih ada sejumlah catatan penting yang harus menjadi perhatian pemerintah provinsi. Kita punya tanggung jawab yang sangat luar biasa, termasuk yang menjadi kewenangan Jawa Timur adalah jalan-jalan provinsi. Komisi D, mitra daripada PU, Cipta Karya dan Bina Marga, itu selalu intens melakukan koordinasi, rapat kerja, dalam rangka bagaimana menciptakan semua infrastruktur yang ada di Jawa Timur ini baik sesuai harapan. Sehingga menurut kami selama ada persoalan kemudian dimasukkan kepada komisi, maka komisi akan bertindak secara cepat melakukan koordinasi agar persoalan-persoalan yang menjadi kendala ini segera teratasi. Infrastruktur harus menjadi utama, jalan-jalan lubang harus teratasi dengan baik. Jembatan-jembatan yang akses provinsi harus tertangani juga dengan baik, agar para pengguna jalan raya bisa merasa nyaman masuk di wilayah provinsi Jawa Timur. Tetapi dengan demikian, bukan berarti kita mengabaikan, kami tetap harus mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati. Karena pada saat Nataru, banyak pengguna lalu lintas ini yang kadang-kadang berlebihan, menggunakan kecepatan tinggi yang sering terjadi kecelakaan. Termasuk juga palang-palang pintu di penyeberangan rel kereta api. Karena tidak semua penyeberangan di rel kereta api itu ada palang pintu. Sehingga juga harus disiapkan para petugas atau relawan yang menjaga agar masyarakat bisa ada yang menjaga tidak menyeberang semuanya sendiri. Dengan ada penyerbangan itu saja, masyarakat belum punya kesadaran. Kadang-kadang masih ada yang nyerobos. Akhirnya timbullah kecelakaan, apalagi yang tidak ada palang pintu. Oleh karena itu kita juga menghimbau kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk segera menyiapkan para relawan-relawan agar ada penjaga. Maksud tujuannya adalah memberikan peringatan, menjaga, dan sekaligus menghimbau para pengguna jalan terutama yang akan melakukan penyeberangan di rel kereta api. Ini menjadi atensi daripada Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Termasuk kita melakukan kunjungan-kunjungan ke terminal-terminal bus, sejauh mana Dinas Perhubungan ngecek kendaraan yang layak jalan dengan yang tidak layak jalan. Agar sekali lagi pelayanan kepada masyarakat ini bisa diutamakan dan masyarakat harus merasa nyaman menggunakan fasilitas-fasilitas kendaraan, terutama kendaraan yang dari pemerintah Jawa Timur itu Trans Jatim. Dan ini sudah ada 3 koridor yang selalu kita pantau. Dan ini sangat membantu sekali karena yang membuka dari satu wilayah ke wilayah lain dengan harga tiket yang sangat murah sekali. Dan nanti harapannya nanti koridor berikutnya akan bisa ditambah lagi. Oleh karena itu kita minta kerjasama yang baik dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dari kita semua anggota legislatif, termasuk masyarakat yang ada di Jawa Timur. Tentunya di bidang perhubungan, yaitu tentang transportasi darat khususnya, bahwa Jawa Timur untuk 5 tahun terakhir ini sudah menunjukkan ada kemajuan, yaitu terkait dengan angkutan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu terkait dengan bis Trans Jatim. Jadi bis Trans Jatim ini di tahun ke-4 dan ke-5 selama kepemimpinan Gubernur Khofifah ini sudah ada titik kemajuan, yang mana di koridor pertama Trans Jatim itu diluncurkan, yaitu rute Sidoarjo Surabaya ini sudah merupakan terobosan baru, yang mana kalau kita ukur dengan transportasi di daerah-daerah lain seperti Yogyakarta, Solo maupun Jakarta, Jawa Timur ini ya otomatis tertinggal jauh.
Inovasi dalam transportasi publik diharapkan mampu memperbaiki aksesibilitas dan kenyamanan bagi masyarakat. Program pengembangan bus cepat, penggunaan teknologi untuk pengelolaan lalu lintas, dan promosi transportasi berkelanjutan diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam pola perjalanan penduduk. Dinas Perhubungan yang sudah berjalan saat ini, terutama semasa saya menjadi Ketua Komisi D, jadi juga di bawah Wirana Ibu Gubernur. Besok saat ini lagi membangun Transjatim. Sudah koridor 3, 1, 2, 3. Bahkan nanti akan ditambah koridor keempat. Masih dalam usulan Madura Raya, Madura Bangkalan. Jadi, pemirsa Jawa Timur, di sub ini atau Transjatim ini menjadi transportasi alternatif yang menjadi solusi. Karena apa? Salah satunya satu bus tadi bisa ekuivalen dengan 70 sepeda motor. Sehingga bisa mencegah atau menurunkan angka kecelakaan sepeda motor tadi. Transjatim harganya murah, 5.000, jauh dekat. Apalagi mahasiswa santri hanya 2.500. Jadi Transjatim ini mode transportasi yang menjadi alternatif dan menjadi program unggulan di Jawa Timur. Mudah-mudahan di tahun ke depan akan ditambah, ya, sesuai dengan respon masyarakat. Demikian, dengan adanya peluncuran Transjatim Koridor 1, rute Sidoarjo Surabaya ini memberikan jawaban bahwa ternyata Jawa Timur tidak mau ketinggalan. Kemudian diluncurkan Transjatim Koridor 2, yaitu rute Mojokerto Surabaya. Ini juga merupakan langkah kelanjutan bahwa ternyata keseriusan pemerintah provinsi itu betul-betul terjaga atau terjalin sinergi antara tahun yang kemarin dengan tahun berikutnya. Kemudian muncul juga peluncuran Transjatim Koridor 3, yaitu rute Mojokerto Gresik yang melewati Dawar Blandong, yang melewati daerah-daerah wisata yang ada di Mojokerto. Ini juga merupakan terobosan bahwa niat pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan sarana transportasi umum ini betul-betul diperhatikan. Namun demikian perlu adanya suatu kerjasama, suatu sinergisitas antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Khususnya sampai detik ini, ya terus terang kami mengkritisi bahwa pemerintah kota Surabaya ini belum welcome, belum mau berkolaborasi terkait dengan angkutan umum yang dinamai Transjatim ini. Harapan kami pemerintah kota Surabaya itu harus welcome, harus terbuka, harus membangun sinergisitas, harus berkolaborasi, karena bagaimanapun juga masalah angkutan umum itu tidak bisa mengedepankan ego sektoral, karena antara pemerintah Jawa Timur tentunya harus berkolaborasi dengan pemerintah kota Surabaya ini, karena rute yang dilalui itu jelas harus bisa masuk ke jalur protokol di kota Surabaya.